Pernah mengalami didiskriminasi nggak baik di dalam kampus atau di luar kampus? Ya, yang pasti pernah lah ya. Tapi dua-duanya di luar kampus pernah, di dalam kampus pernah, dan dari kampusnya sendiri ngediskriminasi pernah. Ya, di luar kampus paling misalnya kalau orang-orang kayak ngomong aja apa, sipit lo gitu. Ya, yang gitu-gitu aja. Ternyata di Amerika jadi bilang disipit. Iya. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Adriana Nurdin, dalam channel Adriana Views. Sekarang saya punya channel baru, yaitu Ibu dan Anak. Jadi ini ada sesi-sesi Ibu dan Anak nanti. Bagaimana saya akan ngobrol tentang masalah-masalah yang ringan, video reaction atau kehidupan sehari-hari dengan anak saya, Sandra Nara. Ini anak pertama saya. Sandra baru pulang sekolah, jadi sekarang kesempatan saya nanggepin Sandra nih sekarang ya. Asik juga sebetulnya ngobrol-ngobrol ibu dan anak, karena memang kita kadang-kadang ada perbedaan pendapat, tapi kadang-kadang juga kita bersepakat. Tapi bahwa karena beda generasi, jadi world view kita, jadi kita mengatakan istilahnya world view kita mungkin berbeda. Tapi mungkin ada juga yang sama. Yuk kita cek sekarang bagaimana pandangan saya dan juga pandangan Sandra terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada. Tapi episode pertama ini kita akan memulai tentang pengalaman Sandra selama sekolah di Amerika. Sandra baru tamat dari Temple University, Philadelphia. Sandra, pertama sekali Sandra harus berangkat sekolah nih ya, harus berangkat ke Amerika. Pada waktu itu Sandra usianya belum 17, pada waktu itu usianya 17 tahun, harus pergi merantau sendiri ke Amerika, pergi sendiri karena saya tidak mengantarkan waktu itu. Kita sengaja supaya Sandra belajar mandiri. Waktu pertama berangkat ke Amerika deg-degan gak sih? Deg-degan sih ya pasti ya, tapi sebelum berangkatnya itu yang lebih deg-degan. Oh kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kalau gini gimana, ya lama-lama stres, ya udah nggak Sandra pikirin. Jalanin aja gitu kan. Terus begitu sampai di situ, begitu mendarat, apa yang Sandra pikirkan? Nah, bagusnya Temple itu ada orientasi buat mahasiswa internasional. Jadinya itu 2 minggu sebelum anak-anak lain datang, murid-murid internasionalnya semuanya datang, dan pokoknya ada orientasinya gitulah seminggu. Deg-degan iya, tapi gara-gara orientasi itu ya semua anak-anaknya kan sama kan ya. Baru merantau, usianya juga sama, ya masih bingung-bingung lah negara orang lain. Ya di situ akhirnya nyari teman. Itu kan kalau sudah sampai di Temple, tapi kan begitu mendarat di airport sadar bahwa itu real life yang akan dihadapi. Nah, real life-nya itu sebenarnya bukan pas mendarat di airport. Tuh masih agak-agak rasanya liburan nih ya. Pas hari pertama kelas itu yang wah ini real gitu. Karena ya mungkin agak meremehkan segede apa gedung-gedung sama sekolahnya. Ini itu ya ada banyak murid-murid yang lain yang nyari-nyari kelasnya sebelum sekolah mulai. Sebetulnya apa sih tips-tips yang bisa Sandra berikan kepada anak-anak yang baru akan sekolah ke luar negeri pada usia segitu loh, usia 17 tahun? Ya ini retrospektif ya. Karena kalau ngelihat ke belakang, tips pertama yang paling penting nyari teman yang punya mobil. Waduh, kenapa? Ya hidup susah deh pokoknya kalau nggak ada mobil. Dari asramanya Sandra ke toko belanja 20 menit jalan, mungkin lebih, ada sekitar 25 menit lah jalan. Nah baliknya kalau bawa tentengan gitu banyak itu lama lagi. Nah, itu susah. Kalau ada teman ada mobil gampang. Kalau naik taksi mahal. Terus yang kedua? Yang kedua ya belajar masak. Belajar masak. Kalau udah ngekos itu belajar masak. Karena harus masak sendiri ya? Ya harus sih enggak, tapi ya ujung-ujungnya boros uang. Kalau belanja boros uang ya, kalau jajan ya. Kalau di sini bang, bakso bang gitu kan. Di sini enak banget, 20.000 udah kenyang. Oh iya, kalau di sana mahal gitu ya. Mahal, iya. Jadi pertama bahwa Sandra harus belajar masak itu gimana? Kayaknya hari sebelumnya atau bulan itu Sandra sama temen-temen kayaknya ulang tahunnya siapa gitu ke restoran ya agak mahal.
ngeluar uang banyak ya. Kaget juga. Ya habis uangnya. Ini 30-40 dolar ya kalau di stretch sebulan itu nggak nyampe buat jajan terus ya udah deh beli beli ya belanja. Ingat nggak masakan pertama yang Sandra masak sendiri apa? Spaghetti. Oh, itu yang paling mudah ya? Paling gampang sama murah. Oh. Ya spaghetti, beli bawang, sama kan ada tuh saus yang udah ditoplesin. Jadi kenapa nggak dadar telur? Kalau di sini ceplok telur, kalau di sini kita gitu loh. Nasinya? Oh, di sini. Pertama kali ngekos kan nggak ada rice cooker, lupa. Oh, jadi nggak ada nasi ya. Jadi, oh iya betul juga. Jadi jangan lupa bawa rice Nah cooker. itu, bawa rice cooker tuh. Biar masak nasi. Iya. Sebetulnya bagi Sandra lebih seneng masak nasi, lebih mudah atau spaghetti yang paling mudah sebetulnya? Lebih mudah masak spaghetti gara-gara nasinya beda. Oh, nasinya Iya, cari nasinya itu harus ke Asian store gitu. Asian store-nya Temple kan di North Philadelphia. Nah, itu bisa setengah jam naik lagi pergi ke suburbs-nya atau enggak ke South Philadelphia itu bisa 45 menit ya. Kalau nggak ada mobil nggak bisa. Jadi untuk belanjanya susah gitu Belanjanya susah. Betul. Sekarang ini Sandra kan di Temple University itu mengambil jurusannya apa? Political science. Itu majornya. Majornya political science, minornya Filsafat, filosofi. apa sih yang Sandra pelajari di political science itu? Banyak sih yang dipelajarin. Apa itu? Tergantung modulnya apa, karena kalau di US kan pakai modul kan ya, jadinya dapat SKS-nya itu nyelesain modul ini, modul itu. Jadinya bisa pilih-pilih apa yang dipelajarin. Kalau political science kan ada beda cabang-cabangnya kan, ada political philosophy, filsafat politik, comparative politics, itu politik antar negara, Perbandingan. Ada kayak social politics, ada economic politics juga, social politics. Sandra itu lebih ke ya jatuhnya akhir-akhirnya lebih ke lucunya environmental politics sama social politics. Environmental politics itu apa sih maksudnya yang dipelajari? Political actors apa yang ada di environmental issues-nya itu kalau mau di address, kalau lewat politik ya caranya gimana, apa legislation apa yang harus diganti, ya gitu-gitu. Jadi kebijakan tentang lingkungan hidup gitu ya. Sekarang ini kan memang lagi booming banget isu-isu lingkungan hidup karena memang ini menjadi concern dunia gitu ya, isu lingkungan hidup. Dan di Indonesia juga ini menjadi isu utama juga, terutama masalah kelapa sawit. Jadi monoculture kan sekarang ini bagaimana monokultur itu dikembangkan sehingga itu akan berdampak kepada merusak tanah jadinya. Merusak tanah gitu loh. Sama masih mending kalau monoculture ya berapa tahun sih, 10 tahun misalnya dijadiin monoculture nyampe tanahnya rusak. Tapi kelapa sawit. Kelapa sawit asal tanahnya dibenerin lagi, ya slash and burn, dijaga lagi, tapi ujung-ujungnya kan enggak. Ya sering sekali. Pada kabur aja kan? Betul. Pada kabur, buka lagi lahan baru gitu loh ya. Atau memang ancamannya terjadi kebakaran hutan di mana-mana, itu kan sudah fenomena utama. Jadi itu yang saya pelajari sebetulnya. Ada itu juga ya, tapi political philosophy juga lumayan menarik sih ya. Karena tadinya Sandra kan juga hampir itu pindah jurusan juga ke filsafat. Kenapa kok Sandra tertarik pada filsafat? Political science itu sebenarnya rese. Kita itu diajarin masalahnya apa, diajarin solusinya apa. Tapi kita juga diajarin, tapi solusi itu nggak bakal bisa diterapkan karena A, B, C, D, E, F, G gitu. Lah kan depresi dong lama-lama. Jadi kita kan belajar aja problemnya apa, jawabannya dikasih, tapi nggak bakal bisa diterapkan karena banyak kepentingan politik lainnya yang akan meng-override itu gitu ya. Hal-hal politik yang bisa nge-override itu ya jatuhnya dari mana? Kenapa political forces itu kenapa bisa lebih kuat daripada kepentingan lingkungan, kepentingan masyarakat. Ya jatuhnya ujung-ujungnya harus sesuatu yang
yang dasar kan, yang mendasarkan. Karena Sandra kan anak muda gitu ya, jadi makanya masih idealis gitu ya. Jadi apa yang dipelajari di bangku sekolah, hal-hal yang sangat idealis. Oh, kita harus menjaga lingkungan. Kalau mau ada penanaman kelapa sawit, oke, setelah 10 tahun tanahnya harus diperbaiki lagi supaya tidak merusak lingkungan. Itu kan bukan idealis dong. Nah, kalau idealis jangan monokultur. Iya betul, tapi lebih kompromis ya. Tapi itu pun tidak bisa dijalankan. Iya. Karena banyak sekali perusahaan tinggal aja. Mereka nggak mau invest uang lagi untuk perbaikannya. Betul. Ya, negara juga nggak mau nge-enforce. Bisa aja kan negara bilang nggak boleh. Bisa aja. Tapi apa sih menurut Sandra yang sebetulnya bisa diterapkan kok gitu loh? Metode berpikir ya, apalagi kalau filsafat. Political science-nya kali belajar sabar kali ya. Belajar sabar atau belajar ngakalin gitu ya. Dua-duanya. Oke. Kalau dalam filosofinya gimana? Kalau filsafat kan sebenarnya pengertiannya Momi itu filsafat itu apa? Riweh. Susah. Tuh Rocky Gerung tuh belajarnya filsafat. Puyeng Rock gitu loh. Mungkin filsafat itu kan orang ya reputasinya kan tentang kehidupan, tentang apa hal-hal yang ideal. Iya, tapi sebenarnya enggak. Filosofi itu belajar metode berpikir. Ya, tapi emang ada topik-topiknya, ada tentang kehidupan, ada filosofi tentang lingkungan, filosofi politik. Itu sebenarnya topik-topik doang, tapi mereka nge-address issues itu ya metode berpikir filosofi. Kalau bahasanya Rocky Gerung, filosofi itu mengajarkan logika. Nah, logika itu susah. Karena yang kalau Sandra kan ngebedainnya kan ada soft philosophy sama hard philosophy. Hard philosophy itu tau nggak apa? Apa? Matematika. Namanya kan auditing a class. Itu basically ya nyicipin lah kelasnya kayak gimana. Betul. Sandra ikut kelas logika. Sehari aja nggak betah. Kenapa? Matematika, bener-bener matematika. Itu dikasih rumus-rumus gitu. Oh, that's interesting. Terus? Ya, akhirnya Sandra lebih suka yang soft philosophy. Iya. Soft philosophy tentang apa? Logika masih dipakai, tapi lebih ke kurang nggak sespesifik hard logic. Kalau hard logic ya pakai rumus, main-mainin premis. Kalau soft philosophy lebih ya analisa argumentasi. Makanya Sandra selalu mengatakan Rocky Gerung itu menangnya karena dia mampu berargumentasi gitu. Iya, sama logikanya jalan. Jadinya bisa bedain gitu kalau A plus B plus C jadi D bisa atau enggak, nyampe atau enggak. Kebanyakan orang logikanya itu enggak nyampe karena mereka ngelihatnya cuman kayak kalau masak enggak ngelihat bahan-bahannya dulu deh. Taunya cabe jadi sambel. Enggak kan, cabe tambah bawang, tambah tomat, tambah air dikit, jadi sambal. Yang orang dungu itu kan orang dungu. Clickbait banget tuh kan ya, betul. dengerinnya aja tapi ya definisi dungu itu apa? Kan bukannya dia ngatain orang bodoh, dia ngatain cara berpikir orang itu salah. Tidak logik. Iya. Definisi-definisi itu juga demokrasi. Demokrasi itu apa? Ini negara demokrasi atau bukan? Nanti kalau bilang enggak, nanti ribut tapi ya gitu. Gimana Sandra bisa survive gitu ya? Kan dulu aja waktu SMA, SMP, SD Sandra nggak suka belajar matematik gitu loh. Kuliah kan bisa milih mata pelajarannya. Ya mulainya jam 9, jam 10 kan lumayan daripada sekolah jam 7. Aduh, ya susah sih ya. Kayaknya juga dosen-dosennya yang Sandra pilih juga emang lumayan bagus karena Temple itu kan Philadelphia itu kan kota di state Pennsylvania itu kan konservatif banget, tapi kota Philadelphia itu liberal. Jadi semua orang yang liberal kaburnya ke Philadelphia. Iya betul. Jadi guru-gurunya Sandra itu banyak yang ya mungkin kalau dilihat orang yang konservatif mereka radikal kali ya, tapi ya menurut Sandra sih mereka biasa-biasa aja. Tapi ajarannya itu cara berpikir mereka ya seru gitu. Sebetulnya kangen juga nggak sih? Suasana Indonesia, kangen rumah gitu loh. Oh ya pasti. Seperti apa yang sering membuat Sandra kangen dengan rumah gitu? Kalau kita kan punya culture nongkrong ya. Di Amerika itu nggak ada orang yang nongkrong di kafe 5 jam nggak jelas gitu.
Oh, Tapi di sini nyari makan sama temen, tiba-tiba udah 5 jam lagi, nggak kerasa. ngobrol gitu ya. Ngobrol, Di warung ngobrol. Edi gitu Ya. kan. Nongkrong di situ. Kangen Edi. Terus Di Amerika nggak ada ya, ujung-ujungnya temen main ke rumah, tapi lama-lama kan capek juga kan, pengap gitu. ya. Kalau kangen rumah, apa yang saya paling kangenin suasana di rumah? Keluarga, kangen. Ya kan rame-rame makan malam lah, gitu-gitu kan. Kalau ya namanya sekolah sama ngekos kan, semua orang kan beda kan schedule-nya. Jadi kadang makan sendiri Iya, makan gitu kan ya. sendiri. Sama makanannya ya lebih enak lah di sini. Jauh. Jauh gitu Jauh. ya. Nah sekarang kalau milih teman Sandra di sana, sebetulnya Sandra itu dalam milih teman seperti apa sih? Amerika itu kan sangat multicultural, multiras gitu ya di situ. Gimana cara Sandra memilih teman? Ya kali kriterianya sebenarnya nggak gede, mereka lucu atau enggak. Jadi sense of humor Iya, gitu yang sense paling of humor, penting. ya paling penting. Sama mungkin mereka interesting atau enggak. Sebenarnya itu aja sih karena basisnya sebenarnya firasat kan ya. Nggak pernah diskriminasi nggak bisa temenan sama yang itu karena mereka beda agama atau beda apa. Ini rambutnya aja udah kayak orang Amerika nih sebetulnya. Ini kapan sih Sandra sampai ngecat rambutnya kok sampai rambutnya warna? Ini sebetulnya apa sih warnanya gado-gado banget? Sandra sama temennya Sandra ya bad mood aja kali ya, bad week bercanda-bercanda lucu-lucuan. Dia bilang ya udah San beli cat rambut sana. Oh ya udah. Nyampe di rumah itu ya udah dicat. Amerika ini kan terkenal sebagai negara yang mengedepankan, negara yang betul-betul memperjuangkan equality of rights, persamaan hak katanya gitu Ya, loh. marketingnya mereka gitu. Loh, jadi prakteknya gimana? Ya buktinya polisi ngegebuk-gebuk orang, ngegerebek rumah-rumah orang, bantuan sosialnya mereka nggak ada yang jalan. Oh, gitu. Iya, terus itu studinya juga tahun berapa tuh? 90-an kali udah keluar. Katanya kalau bantuan sosialnya itu mau jalan ya harus dimasukin lagi. Uangnya harus bener-bener dikomit gitu. Jangan setengah-setengahan. Sekarang sebetulnya nggak komit, kan dia banyak membantu ke negara-negara untuk demokrasi, macam-macam tuh kan. Itu international power play aja. Jadi sok-sok membawa demokrasi ke Afghanistan atau Irak, nyari minyak. Mereka itu jago itu marketing. Makanya ekspor paling gede mereka kan media kan, marketingnya jalan. Iya. Betul. Film Hollywood, musik tuh bener-bener deh hari pertama Sandra nyampe di Amerika, Sandra lagi duduk di luar asrama bareng ya teman-teman gitu, kita beli es krim yuk, ya udah. Kita jalan mau beli es krim, tiba-tiba banyak polisi di jalanan. Ternyata lagi ada demo itu Black Lives Matter. Oh, Nah itu dulu loh ya, itu berapa pas Sandra 17 tahun itu udah berapa tahun yang lalu tuh? 4 tahun yang lalu. Iya, jadinya nggak, Black Lives Matter itu bukan hal-hal baru yang belakangan ini, emang udah dari dulu itu diperjuangkan. Jadi masalah polisi ngegerebek orang gitu itu udah lama. Tapi kalau Sandra pribadi pernah mengalami didiskriminasi nggak, baik di dalam kampus atau di luar kampus? Ya yang pasti pernah lah ya, tapi dua-duanya di luar kampus pernah, di dalam kampus pernah, dan dari kampusnya sendiri ngediskriminasi pernah. Gimana? Yang di luar kampus seperti apa? Ya di luar kampus paling misalnya kalau orang-orang kayak ngomong aja sipit lo gitu, ya yang gitu-gitu aja. Jadi sipit gitu. bukan hanya di Indonesia dong. Ya bukan. Ternyata di Amerika jadi bilang disipit. Iya. Terus? Ya ada lah yang gitu-gitu. Terus yang di dalam kampus? Ya di dalam kampus, sebenarnya kampusnya itu liberal sih, jadinya nggak banyak. Sandra juga kalau di kampus itu nggak banyak interaksi sih sama orang-orang. Tapi kalau dari kampusnya itu pernah, jadinya waktu itu Sandra lagi kelas statistik, kelasnya selesai, Sandra lagi keluar, lagi mau nyari makan siang bareng temen. Tiba-tiba ada beberapa kayak sapam kampus gitulah, pakai baju yang ada vest yang kuning-kuning gitu loh, kayak lalu lintas. Iya, pakai baju orange kalau di sini. Iya. Terus mereka nanya, "Oh, are you Mr. Sandra Nara?" Ya, terus disuruh ikut sama mereka. Bingung kan Sandra. Nanya emangnya mau kemana? Oh, ke kantor polisi. Ya, terus Sandra dibawa ke kantor polisi.
Terus tau nggak pertanyaan pertama mereka apa? Apa? What do you know about Al-Qaeda? Kenapa konteksnya kok Sandra ditanya Al-Qaeda? Bukan masalah kulit atau muka kayak gimana juga, ini kayaknya dari paspor. Oh, karena Sandra dari Indonesia. Dari Indonesia, kita kan masyarakat Islam paling banyak kan. Oh, karena Indonesia masyarakat Islam paling besar, jadi langsung dihubungkan dengan Al-Qaeda. Iya, jadi Sandra juga, ya namanya murid baru kan belum ada support sistemnya kan. Jadinya Sandra ke ya salah satu dosennya Sandra dikasih alamat email lawyernya dia, kalau itu apa terjadi lagi. Sama dia bilang, oh by the way Indonesia itu salah satu etnisitas yang dikawal. Ya jadinya ternyata polisinya bilang gitu? Enggak, dosennya Sandra. Oh, dosen. Ya ternyata CIA itu punya kayak list etnisitas orang yang emang dikawal kalau mereka masuk ke negaranya. Jadi Sandra ditanya, what do you know about Al-Qaeda? Terus Sandra jawab apa? Baru 1 bulan loh di Amerika, umur 17 tahun. Itu Oktober kan ya, mulainya September ya 1 bulan. Jadi umur 17 tahun. Iya. Terus Sandra bilang apa? Ya itu sebenarnya kayak kalau nggak salah sih ilegal ya. Mana tahu. Berapa lama Sandra ditanya-tanya itu? Setengah jam ada kali, 45 menit. Gimana cara Sandra mengekspresikan waktu itu marahnya? Iya, terus mereka nggak mau bilang siapa. Karena mereka nggak mau bilang siapa, berarti emang ada dong orang yang ngaduin. Iya. Karena ini orang Indonesia, sebelah kamar saya itu orang Indonesia loh. Iya. Jadi maksudnya Sandra itu dipanggil di dalam kamp, lagi belajar, sesudah belajar ya. Ditungguin di luar kelas. Ditungguin di luar kelas oleh orang pakai baju kacamata hitam, pakai baju jas hitam gitu, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Terus juga sekarang Sandra dalam politik Amerika ini kan ada yang fenomenal nih. The Squad. Itu apa sih sebetulnya The Squad ini siapa dan kenapa dia sampai fenomenal? The Squad itu kan 4 orang ya kalau nggak salah. Ini mereka itu women of color yang berhasil masuk Senate kan ya kalau nggak salah. Iya betul. Iya Senate. Kalau kita bicara The Squad itu consist of 4 orang, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilham Omar itu Muslim, terus satu lagi Rashida Tlaib dan juga Ayanna Pressley. Ilham Omar itu juga biasanya kemana-mana itu kayak Momi pakai turban. Pakai jilbab ya? Pakai jilbab. Iya betul, betul. Kenapa mereka menjadi sangat fenomenal? Kok mereka jadi ngetop sekali, viral Karena sekali? Karena kayaknya itu gara-gara mereka itu datangnya itu di tahun yang sama. Dan mereka itu kan kalau demokrasi Amerika itu kan tarik tambang kan ya, apa konservatif sama demokrat. Walaupun sebenarnya ya majikannya mereka itu sama, apa cari duit semua. Jadi mereka itu jawabannya demokrat oleh kepilihannya Trump. Keterpilihannya Trump. Menurut Sandra sih gitu. Oh jadi? Iya, karena mereka feminis, women of color. Cory Bush aja dulu itu pernah homeless dia. Oh. Iya. Berapa bulan tuh sama anak-anaknya tinggal di mobilnya dia aja, hidup dari mobilnya mereka. Nah sebetulnya menurut Sandra, apakah memang The Squad ini, women of color yang ada di Kongres itu dia cukup memperjuangkan persoalan-persoalan perempuan nggak? Persoalan perempuan, apakah dia memperjuangkan persoalan perempuan atau lebih karena persoalan ethnicity, minority, apa ya, itu? Sebagai advokat ya lumayan lah ya, itu emang diomongin sama mereka permasalahan-permasalahan itu. Tapi ya susahnya itu mereka masuk kepada sistem yang udah terdiri dari zaman-zaman dahulu. Udah established gitu? Udah established. Iya, sekarang di Capitol Hill, di gedung kongresnya mereka itu emang ada identity crisis karena lebih banyak sekarang yang orang-orang seperti mereka. Kan kongres itu kan kepalanya doang kan, badan, tangan, sama kakinya kan nggak kelihatan kan apa yang bawahan-bawahannya mereka yang kerjanya mungkin lebih susah daripada kepalanya. Dan itu lebih banyak mungkin yang people of color gitu ya, yang jadi tangan dan kakinya itu yang bekerja di sekarang diperjuangkan seperti itu, tapi susahnya itu sebagai orang kongres mereka milih-milih orang-orangnya sendiri. Kalau Sandra misalnya mau jadi operation directornya salah satu orang kongres, kalau Sandra misalnya African American, mungkin Sandra ngikutnya orang yang African American. Oh, oke. Karena ketariknya mungkin ke situ, mungkin dapat jabatannya ya di situ.
Tapi seharusnya kan kalau emang mau ada pergantian pikiran, lu orang African American ke orang kulit putih dong. Atau orang kulit putih kepada congressman or congresswomen-nya yang African American gitu ya. Jadi Bisa exchange iya. ideas, Kalau exchange view. Iya, asal misinya masih sama. Tapi world view-nya bisa berbeda karena pengalaman-pengalaman hidupnya juga Iya. berbeda gitu kan ya. Freedom of speech ada dong di situ. Ada di konstitusinya. Realnya ya berarti kan diakui Iya, ya jadi perbedaan. Mereka kalau banyak yang orang-orang gila yang nggak jelas gitu di kampus, yang mereka kerjanya itu ke kampus itu demo-demo sendiri aja, bawa poster-poster, if you drink you're going to hell, if you ini going to hell, if you're pro-abortion you're going to hell, if you're ini you're going to hell, dan polisinya ujung-ujungnya harus ngeprotek mereka. Oh, supaya nggak diganggu orang lain. Supaya nggak diserang. Iya, nggak diserang oleh orang lain. Murid-murid, iya, mahasiswa. Tapi banyak orang Amerika yang nggak ngerti freedom of speech itu beda dengan freedom of speech itu bukan berarti kita harus ngedengerin. Misalnya, Mommy boleh aja bilang berapa kali nyuruh Sandra bersihin kamar. Kalau Sandra nggak bersihin kamar atau kamarnya dibersihin kan ya beda cerita kan ya, realitanya ya sama. The Squads ini juga mengadres isu-isu sexual harassment nggak sih, violence against women nggak sih, kekerasan terhadap perempuan gitu-gitu, mengadres isu-isu seperti itu nggak sih mereka? Ya itu diadres, tapi masalahnya kan mereka itu kan legislatif, bukan judiciary. Mereka nggak ngekontrol Mahkamah Agungnya. Ya jadinya legislation itu susah karena bisa aja mereka anti-rape laws, sexual harassment laws itu bisa dimasukin kepada di kongresnya bisa pass the law iya. gitu ya. Tapi enforcementnya gimana? Kan beda cerita. Kalau ada mahasiswa pergi ke polisi saya digimanain. Polisinya kalau bilang, oh yang benar evidence-nya mana? Orangnya mana? Di mana kejadiannya? Ya kalau mereka yang nggak percaya juga sama aja bohong kan? Ya itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di Amerika, di Indonesia itu juga. Jadi penegak hukum belum berpihak kepada korban. Iya, itu juga kasus yang KPI kemarin itu loh. Masa harus viral dulu? Sebenarnya nggak percaya kalau di satu institusi segede KPI itu nggak ada yang tahu ini terjadi. Betul. Ya. Apalagi dia sudah mengadu juga iya, katanya. Terus Sandra, sebetulnya kasus kekerasan terhadap perempuan, sexual harassment itu di Amerika itu juga cukup banyak, sama gimana bedanya? Beda-beda sih cara mereka ngomong tentang itu. Karena sekarang yang kalau mereka, saya juga nggak tahu mereka itu aktivis atau advokat atau emang orang-orang yang gabut di Twitter kerjanya. Mereka kan hampir kayak ngomong tentang kekerasan terhadap perempuan itu lebih penting daripada nyari solusinya. Kenapa nggak cari solusinya? Kan gitu kan? Jadinya dikit-dikit, sexual harassment, dikit-dikit sexual, padahal kan enggak. Tapi jadinya banyak orang yang bilang, kalau ditegor, itu gimana sih? Jawabannya mereka, peran gua itu bukan ngajarin lo, lu bisa belajar sendiri, buka Google. Buat apa lu berisik-berisik, ngomel-ngomel sini, ngomel sana kalau nggak mau ngajarin orang? Aktivis kayak Mommy dulu turun ke jalan kita. Makanya teriakin aja kan pakai pakai toa. Pakai Atau kalau nggak turun ke jalan ya kalau kita umpamanya mau mengadvocate masalah buruh, kita betul-betul turun ke buruh. Masalah petani, turun ke petani. Menurut Sandra itu aktivis itu sebenarnya kan semacam guru juga kan ya, karena ini kan sesuatu hal yang nggak banyak orang yang tahu. Harus mengeduket masyarakat, mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat, iya. Tapi banyak sekarang yang segenerasi sama Sandra kan ya namanya Google kan gampang ya, semuanya bisa dicari. Tapi masalahnya kan Google itu kan nggak punya pandangan politik. Jadinya bisa aja Sandra belajar tentang sexual harassment, tapi Sandra juga bisa belajar tentang kenapa sexual harassment itu nggak benar misalnya. Perempuan nggak pernah di sexually harass. Ya itu kan sebenarnya jadi kalau bacaannya ada. Jadi di Google jadi kalau kita tidak mengeduket sebuah nilai-nilai, kalau kita suruh aja orang belajar di Google, orang itu juga bisa searching pro kepada korban atau pro kepada perpetrators dong jadinya, kepada pelaku ya, jadinya. Itu kayak orang-orang yang anti vaksin itu. Yang katanya, vaksin itu bikin anak autis. Satu paper yang udah didiskredit, itu doang. Tapi mereka pernah baca itu.
Jadi dia menganggap itulah yang benar Iya. gitu ya. Kalau pandangan Sendra sendiri tentang demokrasi gimana? Demokrasi itu ya tergantung sih ya, karena kalau demokrasi teorinya bagus, tapi kenyataannya most of the countries di dunia ini demokrasi tapi banyak yang berantakan. Ya jangan demokrasi dihilangkan juga, maksudnya Sendra itu harus dipertanyakan, karena negara itu kan kayak kapal kan ya, ada kaptennya, kaptennya juga ada anak buahnya. Ya harus dipertanyakan kenapa mereka menggunakan demokrasi seperti itu. Lebih mirip oligark. Jadi lebih banyak oligark sebetulnya. Iya, kayak keluarga-keluarga yang besar yang mungkin di dalam politik, dan akhirnya itu ujung-ujungnya itu mereka terus yang jadi kaptennya, yang berkuasa. Tempel itu waktu Bernie Sanders datang ke Tempel, wah itu penuh sekali aula. Most of the student attended the meeting itu. Bahkan Sendra sendiri ikut ngantri. Sendra juga gara-gara ya kan ada kelas kan hari itu, jadinya nggak bisa ngantri dari pagi. Jadinya Sendra lagi ngeliat, gila ini antriannya panjang banget. Abis itu udah ngelingker. Terus ngomong apa si Bernie Sanders itu? Kenapa kok mahasiswa seperti Sendra kok seneng banget dengan Bernie Sanders? Kok populer banget dia? Karena politisi, apalagi di Amerika itu mereka kalem. Padahal negaranya nggak jelas berantakan kayak gitu. Mungkin over exaggerate kalau Sandra bilang Amerika itu negara yang benci orang miskin, tapi kebenarannya ya emang kayak gitu. Nah, Bernie Sanders itu marah dia orangnya. Jadi mahasiswa ya Mami inget sendiri kan zaman Mami jadi orator pas demo kan marah kan. Iya. Jadinya ya berarti dia orator yang bagus dong. Bagus. Sama orangnya itu baik. Yang dia pergi kan ada fotonya yang dia pakai sarung tangan itu. Iya, yang disebarin orang kemana-mana dia begini pakai sarung tangan itu. Dia punya duit kok, Mom. Tapi itu sarung tangannya dia pakai gara-gara itu dikasih oleh-oleh sama guru pas dia kampanye. So sweet. Iya. Orangnya sederhana, jadinya orang-orang suka. Kebanyakannya itu kenapa di Amerika itu Washington DC itu salah satu tempat kalau orang yang nyari magang atau nyari kerjaan itu pada kabur ke DC itu gara-gara itu. Lobbying groupsnya banyak, law firmnya banyak, jabatan-jabatan politik yang entrance level aja itu juga banyak. Kenapa orang suka Bernie Sanders sih? Gara-gara dia marah, karena mahasiswa kan itu pertama kali mereka belajar tentang hal-hal politik gitu kan. Iya, betul. Jadinya associate, dia bisa relate. Iya, sama dia itu sebenarnya orang outsider. Dia itu dulu juga aktivis. Orang pernah dipenjara segala. Oh, really? Polisi, iya. Oh, oke. Sendra sendiri kan juga pernah 2 kali Sendra magang di Washington DC ya? Iya. Pertama Sendra magang di IBP. Terus yang kedua Sendra magang di World Resource Institute. World Iya. Resource Institute. Nah, ketika Sendra magang, satu kan tentang environment issue dan satu lagi tentang budget issue. Bagaimana Sendra melihat isu-isu tersebut? Apakah memang isu itu adalah masih menjadi masalah di Amerika? Ya jangankan di Amerika doang, yang magang yang kedua yang environment itu ya karena Sandra disuruh nyari data tentang Indonesia. Sengsara, Mom. Itu 2 minggu sengsara banget nyari datanya. Badan Statistik itu namanya apa? BPS. Ya BPS. Masa Jawa misalnya dihitungnya kilometer persegi, tapi Sumatera dihitungnya meter persegi atau mile persegi. Banyak data-data yang hilang atau nggak ada. Padahal di satu tempat itu ada. Data negara sendiri aja masih berantakan. Jadi Sendra magang waktu itu ngumpulin data dan nggak susah sekali. Susah banget. Kan maunya kan yang dari sensus nasional kan, yang legitimate kan. Kalau nyari-nyari aja online kali dapet, tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Kalau dari BPS kan saya tahu ngambeknya ke BPS. Betul ya. Jadi memang kan presiden kita juga mengatakan bahwa source of informasi harus dari BPS gitu loh kan. Ya tapi BPS kalau nggak bisa ngeluarin informasinya gimana? Ya itu juga yang menjadi masalah gitu kan. Nah terus jadi Sendra magang tersebut itu kan sebetulnya kan Sendra juga melihat
dari sisi ilmu politiknya gitu ya. Nah, jadi itu kan udah applied gitu kan, Sandra mempraktekkan ilmu politik Sandra di situ. Nah, ya, itu lumayan. Tapi kan di apply-nya kan Sandra ngerti mereka ngomongin tentang apa, belum di apply secara praktis gitu. praktek gitu ya. Praktek, iya. Tapi itu Sandra juga pernah ngasih usulan ke salah satu dosennya Sandra. Research itu harus diajarin lebih detail di di kurikulum political science, karena baru tahun kemarin kan mereka mau ganti kurikulum, mau dibenerin. Jadi bagus juga dong ya. Jadi Sandra betul-betul belajar ilmu politik, terus belajar research ketika magang, dan baru tahu bahwa ternyata kurang dipelajari di kampus gitu ya. Sebetulnya Sandra tuh minatnya di mana? Kayaknya belakangan ini Sandra mikirnya di bidang research, karena emang dari pelajarannya Sandra itu yang paling kurang itu research. Apalagi ya abis horor itu deh nyari-nyari bahan-bahan research yang buat Indonesia itu sengsara banget. Ya abis gimana ya, sebenarnya sukanya analisanya, tapi apa yang mau dianalisa kalau datanya nggak ada? Jadi kalau political science analisa, kalau tanpa data omong kosong gitu kan jadinya kan. Jadi, tentang kekayaan alam kita juga kurang, environment issue kan juga menjadi masalah utama juga gitu lah. Sekarang dari sekolah itu kan Sandra sekarang jadi jago masak nih. Sandra sukanya masak apa? Spaghetti sih. Sahabat Adriana, itu tadi bincang-bincang saya dengan anak bujangku yang rambutnya sekarang orange. Kalau besok-besok beda lagi ya? Ijo, biru gitu. Jadi komen di bawah. komen di bawah. Ayo, mau warna apa rambutnya Sandra gitu ya. Sekarang ini kita ada channel baru, Mom and Son. Oke, sahabat Adriana, itu dulu dari kami berdua. Adriana Nurdin, Sandra Nara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bye.